Pemukulan terhadap wasit masih terjadi dalam pertandingan antara tuan rumah Aceh melawan Sulawesi Tengah di babak perempat final sepak bola PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu kemarin. Kontroversi pertandingan terjadi pada menit ke-97 saat wasit memberikan hadiah penalti untuk tuan rumah Aceh. Padahal dalam tayang ulang jelas pemain tuan rumah melakukan diving. Tak terima, pemain Sulteng bernomor punggung 15 Rizky Saputra memukul wasit di bagian kepala hingga terjatuh. Bahkan wasit sempat mendapatkan perawatan medis sebelum dibawa keluar lapangan dengan mobil ambulans. Hal ini membuat pendukung tuan rumah kesal dan melemparkan botol ke lapangan. Kericuhan pun terjadi hingga akhirnya pertandingan terhenti sementara. Skor sempat imbang 1-1 lewat eksekusi penalti. Setelah peluit panjang dibunyikan wasit, laga seharusnya dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Namun tim Sulteng memutuskan untuk walk out sehingga tim tuan rumah Aceh dipastikan lolos ke semifinal. Peristiwa pemukulan wasit dalam pertandingan PON, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir memerintahkan membuat tim khusus untuk menyelidiki dan mengusut kasus ini. Selain itu, semua wasit yang bertugas dalam semifinal dan final sepak bola PON akan diganti dengan wasit dari Liga 1 dan Liga 2. Pak Erick Thohir sudah meminta dilakukan investigasi terhadap kejadian kemarin. Beliau langsung bentuk tim, ada komite hukum, komite yudisial, komite banding, komite keamanan, ini udah nyatu, bahkan Komdis ini akan nyatu, langsung melakukan investigasi, mengusut tidak hanya pertandingannya, sampai siapa yang ada di belakang pertandingan itu supaya bisa diketahui kejadian sebenarnya dan melakukan hukuman dan konsekuensi terhadap tindakan itu. Tapi di sisi lain Pak Erick juga sudah minta supaya pertandingan semifinal dan final di PON itu bisa berlangsung fair, tidak lagi seperti kemarin, yaitu dengan mengganti semua wasit yang ditugaskan kemarin, dan hari ini sore sudah ditugaskan wasit-wasit terbaik dari Liga 1 dan Liga 2 untuk langsung memimpin pertandingan baik semifinal maupun final di Aceh. Ini untuk menjaga marwah sepak bola Indonesia. Kami harapkan tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini. Dan untuk memantau informasi terkini terkait pemukulan terhadap wasit yang terjadi dalam pertandingan antara tuan rumah Aceh melawan Sulawesi Tengah di PON ke-21 2024, kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro di Banda Aceh. Aceh, selamat sore. Diego, bagaimana perkembangan pasca kericuhan pertandingan antara tim sepak bola Aceh dan Sulawesi Tengah? Ya, selamat sore Rifana. Betul sekali, beberapa saat yang lalu diadakan konferensi pers oleh PB PON wilayah Aceh 2024 di mana mereka menyatakan akan siap bekerja sama dengan pihak PSSI untuk menginvestigasi lebih lanjut terkait kepemimpinan wasit maupun insiden pemukulan yang terjadi akibat keputusan-keputusan kontroversial yang dilahirkan oleh wasit Eko Agus Sugiarto dari Sumatera Selatan yang memimpin pertandingan tersebut. Dan memang kalau kita melihat pertandingan semalam antara tim sepak bola Aceh melawan tim sepak bola dari Sulawesi Tengah, ada beberapa keputusan-keputusan kontroversial yang dihasilkan oleh wasit asal Sumatera Selatan tersebut. Seperti misalkan di penghujung babak pertama ada insiden di kotak penalti tim sepak bola Aceh ketika salah satu pemain Aceh menendang kepala dari pemain tim Sulteng, akan tetapi wasit tidak menghadiahi tendangan penalti kepada tim Sulteng ketika itu, malah membiarkan permainan tetap berjalan. Kemudian pada menit ke-75 ada kartu merah yang diberikan untuk pemain Sulteng. Kemudian menit ke-84 lagi-lagi kartu merah diberikan ke pemain Sulawesi Tenggara. Dan pada menit ke-90 plus 6 sempat terjadi insiden di kotak penalti tim Sulawesi Tenggara di mana salah satu bek dari Sulawesi Tengah dianggap melakukan foul, akan tetapi apabila kita melihat dari tayangan ulang tidak ada foul yang dilakukan, justru pemain dari tim sepak bola Aceh yang melakukan diving.
Kemudian penalti dilakukan, akan tetapi tidak berhasil dikonversi menjadi gol oleh pemain tim Aceh yang membuat skor masih tetap 1-0 untuk keunggulan Sulawesi Tengah. Akan tetapi beberapa menit kemudian lagi-lagi tendangan penalti dihadiahkan kepada tim sepak bola Aceh setelah pemain Sulteng dianggap melakukan pelanggaran dengan handsball. Tetapi lagi-lagi melalui tayangan ulang dilihat bahwa sebenarnya tidak ada handsball yang terjadi. Dan kali ini penalti berhasil dikonversi dan akhirnya setelah 90 menit selesai dilakukan, tim Sulteng tidak menolak untuk melanjutkan pertandingan karena dianggap tidak berjalan secara fair sehingga mereka menolak untuk melanjutkan pertandingan kembali. Dan tentunya investigasi secara intensif dan menyeluruh perlu dilakukan oleh PB PON, KONI dan juga oleh PSSI. Dalam hal ini terutama PSSI karena mereka yang berwenang untuk menentukan wasit-wasit yang memimpin di Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 ini. Dan tentunya Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri sudah mengancam akan memberikan sanksi yang berat kepada mereka yang terlibat apabila ada indikasi pengaturan skor yang terjadi di dalam pertandingan ini. Tentunya wasit Eko Agus Sugiarto dan juga perangkat pertandingan yang lainnya terancam dapat dihukum seumur hidup untuk tidak dapat ikut dalam aktivitas sepak bola apabila mereka betul-betul terbukti terlibat dalam pengaturan skor. Dan juga untuk pemain Sulteng sendiri yang melakukan pemukulan, ia juga terancam dengan sanksi yang berat, apakah hukuman seumur hidup atau hukuman berapa lama untuk tidak dapat beraktivitas dalam sepak bola. Ini dalam ranah PSSI bisa dilakukan hukumannya. Dan langkah-langkah berikutnya yang akan diambil oleh PSSI dan juga PB PON Aceh adalah dengan mengganti perangkat-perangkat pertandingan yang memimpin nanti di laga semifinal dan di laga final. Dan memang berdasarkan informasi banyak sekali kontroversi yang terjadi selama gelaran PON terutama di cabang olahraga sepak bola di Aceh ini terkait kepemimpinan wasit. Dan bahkan tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwa dari tim Sulteng mengatakan starting list yang diberikan kepada mereka menunjukkan harusnya pertandingan tersebut dipimpin oleh wasit asal Sidoarjo yakni Ahmad Hafid Hilal. Namun 5 menit sebelum pertandingan ternyata nama yang tertera di starting list tersebut berbeda dengan yang mereka terima, di mana pertandingan akhirnya dipimpin oleh Eko Agus Sugiarto yang berasal dari Sumatera Selatan. Oleh karena itu investigasi secara menyeluruh dan komprehensif harus betul-betul dilakukan PSSI untuk menegakkan seperti kata salah satu exco PSSI yakni Arya Sinulinga, menegakkan marwah sepak bola Indonesia apabila sepak bola Indonesia ingin terus melangkah maju. Rifana. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.